Karena aku tidak sadarkan diri, Henry akhirnya membawaku masuk ke dalam mobilnya. Dia membantuku duduk di kursi penumpang di bagian depan, sementara dia duduk di sebelahku. Dia lalu mengambil sehelai handuk kering dari dashboard dan membantuku mengelap wajah. Jari-jari tangannya berkontak langsung dengan kulitku yang dingin. Henry, ucapku lirih seraya membuka mataku perlahan. Kamu membuatku takut, Naila. Ibumu sangat khawatir denganmu. Untung aku bisa melacakmu. Akhirnya, untuk sekian lama, ia membuka mulutnya dan bicara padaku. Pandangan mata kami bertemu. Coffee ice-nya yang indah, aku bisa melihat kekhawatirannya di sana. Ternyata dia sungguh peduli denganku. Tulus dari hatinya yang terdalam. Hatiku sangat senang dan juga terharu di saat bersamaan. Tatapan matanya turun melihat ke sekujur tubuhku yang basah kuyup. Dia mengeluarkan sehelai handuk lagi untuk menutupi tubuhku. Kita harus segera pulang, Naila. Kalau tidak, kita akan sakit nanti. Dia memang pria yang baik. Maaf karena aku sudah merepotkanmu. Aku meminta maaf padanya. Tidak masalah, Naila. Toh ini juga bukan pertama kalinya kita main hujan-hujanan. Dia duduk kembali dengan benar di kursinya dan mulai menghidupkan mesin mobil. Maksudnya? Tanyaku bingung. Kamu kan memang suka dengan hujan sejak kecil. Kamu suka main air. Dan saat hujan tiba, kamu akan berlari keluar rumah. Ibumu akan sangat sulit untuk menghentikanmu. Jadi, beliau selalu bertanya padaku untuk menyusulmu. Dan akhirnya, kita bermain basah-basahan bersama. Wajahnya berubah cerah ketika ia mengingat kenangan kami di masa kecil. Aku fokus menatapnya yang sedang bernostalgia. Dan setelah keluar ingus dari hidungmu, itu menjadi cerita yang lain. Dia tersenyum kecil. Percayalah, itu membuat hatiku meleleh. Dia terlihat semakin next level saat tersenyum. Apa? Aku mengerutkan alisku saat menyadari dia sedang mengomentari diriku yang pilek waktu itu. Henry melihatku sekilas lalu tertawa dengan lepasnya. Mendengar suara tawanya menyentuh telingaku seperti obat bagiku. Dia adalah pria paling tampan yang pernah kutemui di dalam hidupku. Maaf, aku sedang mengingat sesuatu, Naila. Dia fokus menyetir kembali. Sebenarnya kita akan pergi kemana sih kalau boleh tahu? Aku bertanya padanya. Saking hanyutnya diriku masuk ke dalam ceritanya, sampai-sampai aku tidak sadar sebenarnya dia akan membawaku kemana. Ke rumahku. Kamu akan tinggal bersamaku mulai sekarang. Entah mengapa perkataannya terdengar seperti perintah bagiku. Pantas saja orang tuaku mempercayakanku padanya. Tapi bukankah di sana ada Dewi? Aku tidak ingin mengganggunya dengan kehadiranku. Bagaimana kalau gadis itu mencintai Henry dan menunggu kesempatan untuk menyatakan perasaannya? Di sana kan ada Dewi. Aku tidak ingin menjadi orang ketiga. Aku melihat ke bawah dengan wajah yang sedih. Dari mana sampah-sampah itu menutupi pikiranmu, Naila? Kami adalah teman baik, dan juga dia kan sepupuku. Tidak lebih dari itu.
Henry terdiam sejenak sebelum berkata kembali. Dia di rumahmu sekarang. Ibumu mengundangnya untuk menginap beberapa hari di sana. Tante bilang dia rindu pada sahabatnya, makanya dia mengundang Dewi. OMG, itu artinya kami akan berdua saja di rumahnya. Mengapa kamu membawaku bersamamu? Aku bertanya lagi karena penasaran. Pandanganku masih melihat ke bawah. Aku hanya menjaga apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku tidak akan menyerah kali ini. Dia berkata dengan gentlenya. Jantungku serasa ingin meloncat keluar mendengar ucapannya barusan. Henry, maukah kamu menjadi temanku? Aku tahu hubungan kita dimulai dari hal buruk. Tapi aku ingin memulainya kembali. Aku ingin menebus kesalahanku. Aku bertanya padanya dengan sungguh-sungguh. Aku takut bagaimana kalau dia menolakku. Dia menoleh ke arahku lagi dan tersenyum. Oh, senyuman yang menggetarkan hatiku. Jika dia terus tersenyum, yakinlah aku akan menjadi jeli. Kita tidak mungkin menjadi teman, Naila. Henry berkata dengan nada yang lembut. Aku tersentak. Apa maksudnya? Karena kita lebih dari itu. Kamu paham maksudku kan? Dek, oh hatiku, tenanglah. Oke, aku akan menjelaskan padamu. Ya, kita bisa menjadi teman. Tepatnya teman baik yang akan kamu lihat mulai besok pagi. Kalau masalah urusan kantor, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mengajarimu. Semuanya akan baik-baik saja, oke? Kata-katanya sungguh menenangkan hatiku. Tentang teman baik, sebaiknya aku tidak memikirkannya sekarang. Kalau aku bertanya lagi, aku akan semakin jatuh cinta dengan jawabannya. Aku akan mengikuti alurnya saja. 100% aku percaya pada hubungan ini. Yang jelas, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti yang lalu. Aku ingin berdiri di atas kakiku sendiri dan membantu ibu menjalankan bisnisnya. Aku janji aku akan lebih bekerja keras. Bagaimana dengan ibu? Aku akan mengatakan padanya kamu membutuhkan bantuanku untuk program magangmu. Kamu tahu kan, beliau akan sangat senang bila tahu kamu bersamaku. Hanya itu yang bisa kuucapkan. Pipiku saat ini pasti sudah seperti apel. Aku melihat keluar jendela mobil. Sekarang masih hujan. Aku baru menyadari ini adalah hujan pertama di musim ini. Menikmati hujan pertama bersama seseorang yang kusayangi. Aku tidak tahu kapan tidur mengambil alih diriku. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di atas tempat tidur yang lembut. Aku bangun dan melihat sekeliling. Seleranya sangat bagus bila menyangkut tentang desain interior. Unik dan yang terbaik, sama seperti dirinya. Baguslah kalau kamu sudah bangun, Naila. Baru saja aku akan berpikir bagaimana caranya aku mengganti bajumu. Aku yang shock meletakkan tanganku di dadaku. Henry sedang berada di walk-in closet di sebelah tempat tidur. Dia sudah melepas kemejanya yang basah, dan saat ini dia shirtless, hanya memakai celana.
Telingaku mengacuhkan ucapannya. Aku terpana melihat tubuhnya yang sempurna. ABS-nya, roti sobeknya, jakunnya, kulitnya yang lembut. Aku bisa merasakan tenggorokanku yang kering. Secepatnya aku alihkan pandanganku ke arah yang lain. Aku sadar dia sempat melirikku sekilas saat aku sedang dalam mode bengong tadi. Oh, apa yang harus kulakukan? Suka dengan yang kamu lihat, Naila. Aku tersentak karena kaget. Bola mataku hampir melompat keluar. Tidak kusangka kata-kata itu akan keluar dari mulutnya. Pasti dia menyadari bahwa aku malu. Aku menundukkan pandanganku. Aduh, please dong Henry, ucapku. Sudah bisa ku tebak mukaku ini pasti sudah seperti tomat sekarang. Oke, aku sudah memakai kaos sekarang. Berbaliklah. Aku juga harus mengganti bajuku nih. Gumamku seraya melihat bajuku yang basah. Lihatlah, ini klosetku, Naila. Kamu bebas memakai apapun yang menurutmu nyaman. Terdengar suara Henry yang mengatasi masalahku sebelum aku bertanya padanya. Aku mengangguk dan turun dari tempat tidur, akan menuju ke kloset. Baru melangkah 2 jengkal, aku menabrak dada Henry yang keras. Oh, apa kamu memerlukan bantuanku? Mataku terbuka lebar dan menatap ke atas, bertemu dengan coffee ice-nya. Apa? Kamu ingin membantuku mengganti baju? Sebuah pertanyaan yang tiba-tiba saja langsung meluncur dari mulutku ini. Iya. Dia tersenyum kecil. Apa yang terjadi pada seorang Henry yang bekerja keras? Tanyaku seraya mengangkat alisku padanya. Henry semakin mendekatkan tubuhnya. Bahkan sampai aku bisa mencium aroma fresh cologne-nya. Henry yang itu sudah tidak asik lagi. Kamu lebih suka Henry yang sekarang kan? Ucapnya sambil tersenyum kecil. Dia tidak sungguh-sungguh kan? Aku mendorong dadanya dengan kedua telapak tanganku supaya ada jarak di antara kami. Dia mundur dan mengangkat kedua tangannya ke atas. Oke, Naila. Dia tertawa sebelum keluar dari kamar itu. Aku menghela nafasku dengan lega, tapi sekali lagi dia muncul mengagetkanku. Apalagi sih? Aku menatapnya seolah-olah bertanya. Welcome home, Henny. Jantungku berdetak dengan kerasnya mendengar kata-katanya. Dia mengedipkan matanya padaku sebelum menghilang dari pandanganku. Tangan kananku menyentuh dadaku, berusaha menenangkan hati ini. Pun dengan pipiku yang mulai terasa hangat. Aku duduk di pinggir tempat tidur mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Aku tidak salah dengar. Dia sungguh memanggilku Hani. Ini bisa membuatku senyuman seolah tidak ingin beranjak dari bibirku ini. Aku belum pernah merasakan malu seperti ini. Bahkan sampai aku tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Setelah hampir 10 menit aku terbuai dengan sikap bodohku, baru aku tersadar. Henry pasti sedang menungguku di luar karena ini adalah kamarnya. Ruangan walk-in closet tersebut lumayan luas dan kebanyakan yang ada di sana adalah jas dan pakaian formal.
Aku melihat ke arah yang lain. Pada bagian pakaian casual hanya ada kaos polos dan celana training. Akhirnya aku mengambil satu kaos warna biru yang merupakan warna kesukaanku. Seusai mandi, aku memakai kaosnya. Baru pertama kali ini aku memakai kaos pria. Dan kaos ini sudah seperti mini dress bila aku yang memakainya. Atau memang karena tubuhku yang terlalu mungil. Hidungku mengendus-ngendus mencium aroma kaos ini. Wanginya persis seperti pemiliknya. Harum. Aku memukul kepalaku pelan untuk menyadarkan diriku sendiri. Aku memang sudah seperti lovesick girl hari ini. Tok, tok, tok. Ya, masuklah. Aku sudah selesai kok. OMG, mengapa pria ini selalu membuatku seperti jelly? Dia membawakan makanan serta obat untukku. Mungkin dia tahu kalau aku belum makan apa-apa sedari tadi. Sudah lewat dari tengah malam, namun aku belum bisa memejamkan mataku ini. Ini adalah malam pertamaku tidur di rumah yang baru. Ketika aku menyadari pintu dibuka dari luar, aku pura-pura tidur memejamkan mata. Adalah Henry yang masuk ke dalam kamar. Mungkin karena tadi sore dia mengurusiku, jadi urusan kantornya terbengkalai. Baru dia menyelesaikan pekerjaannya sekarang. Dia berjalan mendekatiku. Oh, apa yang akan dia lakukan padaku? Tidak mungkin kan dia mimpi indah ini? Ucapnya lirih lalu mencium keningku, dan ia juga membenarkan selimutku. Mungkin dia mengira aku sudah tidur. Setelah itu dia keluar dan menutup pintunya kembali. Mengapa pria ini membuatku terus-terusan jatuh cinta padanya?